Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Bayu Sanjoyanto. Pada video kali ini, saya akan membawakan hasil analisis terhadap pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka pada penutup acara Rapat Koordinasi Nasional Rekornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2024. Sebagai forum resmi kenegaraan, Rakornas menuntut penggunaan ragam bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia (EBI) dan tata bahasa yang baik. Namun, dalam pidato tersebut terdapat ketidaksesuaian kaidah kebahasaan. Analisis ini akan saya bagi menjadi 4 aspek, yaitu morfologi atau bentukan kata, sintaksis atau keefektifan kalimat, penggunaan kata pengisi atau filler, serta koherensi atau logika penyampaian wacara. Pertama, mari kita lihat cuplikan yang pertama ini. Ini mungkin Pak Mendagri, mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil Magelang. Ini program yang sangat ditunggu-tunggu. Bahkan sebelum saya dilantik, itu tiap hari orang nagih, kapan makan siang gratis mas, kapan makan siang gratis mas. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini mohon kerjasamanya semua yang ada di sini untuk mensukseskan program ini, Pak. Dari cuplikan tersebut kita dapat menentukan adanya pencampuran antara ragam bahasa lisan santai dengan ragam bahasa yang formal. Penggunaan kata aja dan lagi merupakan bentuk kata tidak baku. Dalam konteks pidato resmi, kata tersebut seharusnya diganti dengan saja dan menagih. Selain itu terdapat kesalahan morfologis atau proses pembentukan kata yang cukup fatal, yakni pada kata mensukseskan. Menurut kaidah bahasa Indonesia, kata dasar yang diawali dengan huruf K, P, T, dan S, dalam hal ini huruf S pada kata sukses, akan luluh apabila mendapat imbuhan men. Oleh karena itu, bentuk kata baku yang tepat seharusnya adalah menyukseskan. Prabowo, ini mungkin Pak Mendagri, mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil Magelang. Sekali lagi Bapak Ibu, saya garis bawahi, tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Program ini, Pak Presiden Prabowo berkali-kali mengatakan program makan siang gratis ini sangat-sangat strategis. Ini petani lokal, ibu-ibu PKK, ibu-ibu rumah tangga, semuanya akan terlibat dalam program ini. Aspek kedua dalam sintaksis khususnya terkait kalimat efektif. Syarat kalimat efektif adalah kelugasan dan juga ketidakadaan pemborosan kata. Pada cuplikan kalimat ini mungkin Pak Mendagri, mungkin tahun depan ini rakornya bisa digeser. Di sini terdapat ambiguitas struktural
Subjek kalimat tidak terdefinisi dengan jelas. Apakah pembicara sedang menyapa Menteri Dalam Negeri atau sedang menunjuk beliau? Kalimat ini akan lebih efektif jika diubah menjadi Bapak Mendagri, mungkin tahun depan rapat koordinasi ini dapat kita pindahkan ke Akmil. Selanjutnya kita menemukan adanya pleonasme atau pemborosan kata. Ada kalimat, sekali lagi saya, Bapak Ibu, saya garis bawahi. Terjadi pengulangan subjek saya yang membuat kalimat tidak efektif. Begitu pula pada frasa sangat-sangat strategis. Pengulangan kata sangat merupakan bentuk redundansi. Cukup gunakan satu kata keterangan, yakni sangat strategis. Oh, MCP. Ini kepala daerah pasti tahu MCP. Ini paling tinggi. Oh, ada Surakarta juga. Ada yang dari Surakarta? Pak PJ Wali. Enggak ada? Waduh, duduh. Waduh. Nanti saya cari. Ada? Oh, ada. Maaf. Oke, ini aspek ketiga yang menjadi sorotan adalah tingginya intensitas penggunaan interjeksi dan kata pengisi atau filler. Seperti yang terlihat pada cuplikan tadi, pembicara mengucapkan serangkaian interjeksi secara beruntun seperti waduh, oh. Dalam ilmu linguistik pragmatik, kemunculan interjeksi kebingungan yang terlalu dominan dalam sebuah forum formal menunjukkan ketidaksiapan konseptual dari pembicara. Hal ini menurunkan tingkat wibawa dari pidato kenegaraan itu sendiri. Selain itu, sepanjang pidato kata ganti unjuk ini diucapkan berkali-kali di awal kalimat, bukan untuk menunjukkan sebuah objek, melainkan digunakan sebagai jeda untuk berpikir. Penggunaan filler yang berlebih merusak ritme dan struktur bahasa penyampaian. Menutup kebocoran-kebocoran. Jadi MCP ini adalah salah satu indikator dari KPK, ini perlu diseriusi. Saya tidak akan menampilkan yang kota-kota yang rendah, tapi saya mohon sekali lagi Bapak Ibu untuk bisa belajar dan juga meniru kota-kota yang sudah berhasil. Lalu satu lagi terakhir. Nah, ini bukan angka stunting ya Bapak Ibu, tapi angka penurunan stunting. Semuanya akan terlibat dalam program ini. Itu, ada lagi. Terakhir ya. Itu saja dari saya, Bapak Ibu semua. Selamat bekerja, dan sekali lagi, jika kita ingin pertumbuhan ekonomi naik sesuai target dari Pak Presiden, kuncinya adalah kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat dan juga anggaran yang tepat sasaran. Sekali lagi Bapak Ibu, Aspek terakhir sekaligus yang paling krusial adalah koherensi wacana atau kelogisan susunan ide, di mana pidato yang baik seharusnya memiliki transisi paragraf yang terpadu. Namun pada video ini kita melihat adanya lompatan topik yang tidak beraturan. Ketika pembicara sedang membahas substansi penting mengenai pencegahan korupsi dan sistem indikator KPK, fokusnya mendadak terputus untuk mencari kehadiran kepala daerah di ruangan. Ketidakaturan ini mengaburkan inti
pesan yang seharusnya diterima oleh audiens. Lebih lanjut, pada penutur pidato terjadi kegagalan logika kalimat. Pembicara merangkai kalimat. Dalam program ini, itu ada lagi terakhir, namun tiba-tiba membatalkan gagasannya dan memotongnya dengan, ya itu saja dari saya. Kalimat yang bergantung seperti ini membuktikan ketiadaan struktur kerangka berpikir yang matang sebelum penyampaian wacana pidato. Berdasarkan analisis yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa secara substansi pesan sinergi yang dibawa oleh Wakil Presiden dapat dipahami. Namun, dari segi linguistik, pidato ini masih jauh dari standar kelayakan ragam bahasa formal kenegaraan. Ditemukan banyak pelanggaran terhadap kaidah tata bahasa baku, keefektifan kalimat, hingga lemahnya koherensi antar paragraf, yang menyebabkan disampaikan secara tidak terstruktur. Demikian analisis kebahasaan ini saya sampaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.